Hai guys, kembali lagi di channel Second Movie. Bagi kalian para pencinta movie, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Kali ini, channel Second Movie akan membahas sebuah film yang berjudul Ninja Assassin. Film ini dirilis pada tahun 2009 yang lalu. Film Ninja Assassins ini menceritakan seorang ninja bernama Raizo. Raizo berencana untuk membalaskan dendamnya kepada klan yang telah membesarkannya, yaitu klan Ozunu. Hal itu dilakukannya karena orang yang dia cintai dan temannya dari kecil yang bernama Kiriko dieksekusi mati oleh klan Ozunu. Dalam perjalanannya, Raizo mencoba untuk mencegah pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan oleh klan Ozunu. Karena klan Ozunu ini adalah sebuah klan yang beroperasi sebagai pembunuh bayaran. Raizo dibantu oleh seorang wanita yang merupakan seorang agen khusus Europol yang bernama Mika. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Di awal film ini, kita melihat sekelompok gangster yang diperingatkan akan kematian karena mereka telah menerima amplop yang berisikan pasir hitam. Mereka diperingatkan oleh seorang kakek pembuat tato. Namun mereka malah mengolok-olok kakek tersebut dan mereka menertawakannya. Dan beberapa saat kemudian, apa yang ditakutkan oleh kakek itu, yaitu serangan ninja pembunuh datang menghampiri mereka. Kemudian di scene lain, di Berlin, Jerman, seorang agen khusus bernama Mika Koretti dan rekannya bernama Ryan menyelidiki sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok ninja dari klan yang bernama klan Ozunu. Pembunuhan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Dan konon katanya pembunuhan itu dilakukan dengan imbalan emas yang sangat banyak. Investigasi Ryan menemukan bahwa politikus terbunuh dengan cara yang kuno dari serangan ninja. Dan disebutkan itu adalah anggota dari klan Nine atau klan Ozunu. Seorang ninja dari klan Ozunu bernama Raizo yang telah berkhianat kepada klannya mencoba untuk melakukan pencegahan terhadap sejumlah pembunuhan yang telah direncanakan oleh klan tersebut. Raizo merupakan seorang ninja yang sangat terlatih. Sejak kecil dia sudah dilatih dengan sangat keras di padepokan klan Ozunu. Oke, kita sebut ini padepokan karena ini serupa seperti padepokan silat. Ya seperti itulah kira-kira ya. Mika yang menyelidiki pembunuhan demi pembunuhan oleh sebuah klan ninja itu datang ke rumah seorang mantan agen KGB yang bernama Alexei, dan Mika hanya bertemu dengan istrinya karena Alexei telah terbunuh sehari sebelumnya. Mika kemudian mendapat informasi dari istri Alexei tentang apa yang menimpa suaminya itu dan memberikan beberapa dokumen milik Alexei untuk ditelusuri oleh Mika. Ketika Mika memeriksa file Alexei, dia melihat wajah Raizo di rekaman CCTV milik Alexei. Ryan dan Mika mengetahui mereka sedang dalam bahaya karena mereka sudah mengetahui beberapa informasi penting tentang klan Ozunu tersebut. Dan tentunya mereka akan menjadi target pembunuhan dari klan itu. Mika dan Ryan mulai cemas dan sangat berhati-hati dalam bertindak. Balik kepada Raizo, ia selalu teringat akan seorang wanita yang dia temui ketika masih berlatih bersama di padepokan klan Ozunu. Wanita itu adalah Kiriko yang selalu baik dan perhatian kepada Raizo. Meet me, but it misses you. Raizo yang sudah mengetahui Mika dalam bahaya mencari Mika dan mencoba melindungi Mika
dari pembantaian para ninja itu. Karena Raizo juga membutuhkan bantuan Mika untuk menghancurkan klan Ozunu. Mika yang saat itu baru kembali ke apartemennya mendapat surat pasir hitam yang menandakan dia akan dibantai seperti target-target lainnya. Tapi untung saja Raizo sudah ada di sana untuk mencegah hal itu terjadi. Akhirnya Mika selamat dan dia berteman dengan Raizo. Mereka membuat kesepakatan kerjasama dan mereka berdua menjadi buruan para ninja-ninja itu. Di scene lain, kita diperlihatkan dengan masa lalu Raizo dan Kiriko yang membuat Raizo akhirnya ingin balas dendam pada klan Ozunu yang telah membesarkannya. Guru Raizo atau seseorang yang dipanggil ayah oleh klan Ozunu telah memerintahkan eksekusi pembunuhan Kiriko di depan mata kepala Raizo. Hal itu terjadi karena Kiriko mencoba melarikan diri dari padepokan klan Ozunu. Raizo melakukan pengkhianatan setelah ia menyelesaikan tugas pertamanya. Setelah ia membunuh target pertamanya, ia kemudian diperintahkan untuk membunuh seorang wanita yang berkhianat kepada klan Ozunu. Namun dia malah menyerang gurunya. Kemudian ia dicap sebagai pengkhianat oleh klan Ozunu. Dalam pelariannya, Raizo membawa Mika ke sebuah tempat untuk mengganti pakaian agar mereka tidak tercium oleh ninja yang mengejarnya. Mika kemudian menghubungi Ryan dan mereka berjanji bertemu beserta Raizo juga. Namun sesampainya di tempat perjanjian, Ryan menangkap Raizo. Kemudian mereka mengurungnya di sebuah tempat. Mika pun sangat kecewa dengan Ryan. There he is. Yeah, thanks to him. Why you? Is not the enemy. He's a killer, Mika. Weren't you the one telling me it was our job to stop? Where's Steve? Di saat berada di pengurungan Raizo itu, anggota kepolisian kedatangan para ninja yang mengejar Raizo dan Mika. Ninja-ninja itu membantai habis anggota kepolisian, kecuali Ryan yang masih selamat. Mika kemudian melepaskan Raizo dari borgolnya dan melawan kelompok ninja tersebut. Raizo yang hanya sendirian akhirnya terluka parah setelah bertarung dengan sekelompok ninja tersebut. Raizo kemudian bertemu dengan kakak seperguruannya yang hampir membunuhnya ketika bertarung itu. Namun dia berhasil diselamatkan oleh Mika yang datang di waktu yang sangat tepat. Raizo yang terluka dibawa oleh Mika ke sebuah penginapan. Di penginapan itu, Mika memasang alat pelacak di tubuh Raizo dan kemudian membiarkan Raizo dibawa oleh para ninja yang mengejarnya menuju ke padepokan klan Ozunu. Di dalam perjalanan, Raizo mengingat sebuah trik untuk menyembuhkan lukanya. Saat itu Raizo mencoba melakukannya dan dia berhasil sedikit mengurangi robekan-robekan di tubuhnya.
Setelah sampai di padepokan, dia diberi sedikit ceramah oleh gurunya. Sebelum akhirnya dia akan dieksekusi mati. Mika yang sudah mengetahui keberadaan Raizo melalui alat pelacak di tubuhnya, datang untuk menyelamatkan Raizo dan menghancurkan klan Ozunu. Dia datang dengan pasukan lengkap dan senjata yang lengkap. Anggota tubuh lengkap, pakaian juga lengkap. Ya tentu saja pastinya ya. Father. Raizo kemudian dilepaskan oleh Mika dari tiang eksekusi. Dia langsung bergerak untuk membalaskan dendamnya. Pertama-tama, ia bertemu dengan kakak seniornya dan mereka bertarung. Raizo pun berhasil membunuh kakak seniornya itu. Dan kemudian, dia mengincar nyawa gurunya. Raizo memasuki tempat bersemedi gurunya, dendam yang sangat membara. Sesampainya di sana, Raizo langsung bertarung dengan gurunya. Namun, Raizo sangat susah untuk mengalahkan gurunya. Karena walaupun Raizo sudah terlatih, tapi tetap saja itu adalah gurunya. Setelah bersusah payah, akhirnya Raizo mengalahkan gurunya. Dia menusuk pundak gurunya dengan kejam. Dengan penuh amarah juga tentunya. Namun Mika terluka karena ditusuk oleh guru Raizo menggunakan pedang di dada sebelah kirinya. Namun Mika berhasil selamat karena jantungnya ada di sebelah kanan. Ternyata guru Raizo terkena prank oleh Mika. Raizo akhirnya menuntaskan dendamnya atas Kiriko. Mika dan Ryan menyelesaikan tugas mereka untuk menumpas klan Ozunu. Oke guys, itulah alur cerita film Ninja Assassin. Silakan berikan komentar kalian di bawah. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, like videonya. Jika kalian ingin request film, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.